hari ini kita akan mempelajari konsep penting fisika, yaitu gerak lurus beraturan atau sering disingkat dengan GLB. Nah, pada materi hari ini kita akan mengenal apa itu GLB, ciri-cirinya, cara menghitung jarak, kecepatan, dan waktu dalam GLB, serta contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai. Apa itu gerak lurus beraturan atau GLB? Nah, di sini gerak lurus beraturan adalah gerakan benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Artinya kecepatan benda tadi tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu. Jika benda bergerak dengan kecepatan tetap, maka dalam waktu yang sama, jarak yang ditempuh juga sama. Contohnya GLB adalah mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap di jalan tol lurus. Nah, di sini ciri-ciri GLB itu yang pertama adalah lintasannya lurus. Nah, lintasan lurus di sini maksudnya benda bergerak di jalur lurus, tidak berbelok-belok. Yang kedua adalah kecepatannya tetap. Nah, kecepatan tetap di sini maksudnya kecepatan bendanya tuh konstan, tidak bertambah atau berkurang. Yang ketiga adalah percepatan 0. Nah, percepatan 0 ini maksudnya karena kecepatannya tidak berubah, maka percepatannya adalah 0. Nah, rumus gerak lurus beraturan di sini yaitu untuk menghitung jarak atau S, kecepatan atau V, dan waktu tempuh atau T. Dalam GLB ini kita bisa menggunakan rumus sederhana yaitu S sama dengan V kali T. Nah, V di sini adalah kecepatan benda, T di sini yaitu waktu tempuh. Sehingga kita mendapatkan jarak tempuh atau S itu menggunakan rumus ini. Nah, kemudian di sini ada grafik gerak lurus beraturan yang akan Ibu tampilkan di sini. Pada grafik gerak lurus beraturan ini, kecepatan terhadap waktu berbentuk garis horizontal karena kecepatan benda tetap atau konstan seiring waktu. Nah, grafik yang kedua ini adalah grafik jarak terhadap waktu atau ST, berbentuk garis lurus miring yang naik ke atas seiring waktu. Nah, ini menunjukkan bahwa jarak bertambah secara linear atau konstan setiap waktu, sesuai dengan kecepatan tetap. Nah, contoh gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari ini, yang pertama ada mobil di jalan tol yang lurus. Nah, jika sebuah mobil ini bergerak di jalan tol yang lurus tanpa harus memperlambat atau mempercepat lajunya, misalnya mobil itu bergerak dengan kecepatan 80 km per jam. Nah, mobil ini bergerak dalam GLB setiap jamnya. Nah, mobil tersebut akan menempuh jarak yang sama yaitu 80 km per jam. Yang kedua ada kereta api di rel yang lurus. Nah, saat kereta api bergerak di jalur rel yang lurus dengan kecepatan tetap, ia berada dalam GLB. Nah, misalnya sebuah kereta tadi bergerak dengan kecepatan konstan yaitu 100 km per jam. Nah, di rel yang lurus, sehingga setiap jam jarak yang ditempuh bertambah 100 km. Nah, yang ketiga ada eskalator yang bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, saat kita berdiri di eskalator yang bergerak dengan kecepatan tetap, kita dan benda yang kita bawa, misalnya tas, nah, bergerak dalam GLB kita tadi. Jadi, jika eskalator bergerak lurus ke atas atau ke bawah dengan kecepatan tetap, jarak tempuh kita persatuan waktu tetap sama. Yang terakhir ada pengendara sepeda di jalan lurus dengan kecepatan tetap. Nah, jika seorang pengendara sepeda bergerak di jalan lurus dengan menjaga kecepatan tetap, misalnya pada kecepatan 15 km per jam. Nah, gerakan ini adalah GLB. Setiap 10 menit, jarak yang ditempuh oleh pengendara bertambah dengan jarak yang sama. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan tadi, jadi pada gerak lurus beraturan, benda bergerak dengan kecepatan tetap pada lintasan lurus dan percepatannya 0. Dalam kehidupan sehari-hari, GLB bisa kita lihat pada mobil di jalan tol, kereta api di rel yang lurus, serta eskalator yang bergerak konstan. Oke, terima kasih.